Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulullahul karim wa nahnu 'ala dzalika sabirin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita baca doa menuntut ilmu agar kiranya ilmu yang kita dapat ini, ilmu yang kita pelajari ini manfaat buat diri kita, begitu pula dengan yang lainnya. Sebelum kita pelajari kitab dari karangan Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Adil bin Yahya, sama-sama kita Fatihah pada pengarang kitab ini agar kiranya Allah ampunin semua dosanya dan Allah berikan keberkahan di dalam kuburnya, dan kita yang mempelajarinya mudah-mudahan Allah berikan manfaat buat kita semua. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'i wa zurriyyati wa ahli baitil kiram. Ila ruhi khususan Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Adil bin Yahya Al-Alawi annallaha yatabassam bi rahmatihi wa firasatihi wal jannah. Sayyidillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Fattah ya Alim ya Sami ya Basir ya Wahhab ya Razzaq warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatik kama nawartal arda binuri samsika abada abada. Allahumma ahrijna min julumatil wahmi
وأكرمنا بنور الفهم وافتح علي بمعرفة العلم وسهل لي أبواب فضلك يا أرحم الراحمين بسر ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وشهرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما. Halaman berapa kemarin? Halaman 2, kitabnya Sifat 20. Kemarin kita telah bahas tentang muqaddimah bahwa siapapun manusia yang akan melaksanakan sesuatu itu harus diawali dengan ucapan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjut daripada muqaddimah yang telah dibahas pada pertemuan yang lalu, bahwa nikmat yang paling besar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Di bawah ini akan kita rinci bahwa yang namanya nikmat Islam, kita bersyukur bahwa sejak lahir orang-orang tua kita telah menganut ajaran-ajaran Islam. Dan tetapi kita harus tahu dan harus mengetahui bahwa yang namanya Islam itu ada rukunnya. Sering kita mendapatkan pelajaran-pelajaran di sekolah bahwa rukun Islam itu ada 5 perkara. Yang pertama, rukun Islam yaitu mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua yaitu rukun Islam sembahyang 5 waktu. Dan yang ketiga di dalam kitab ini yaitu rukun Islam pergi haji jika mampu. Dan yang keempat kita harus mengeluarkan zakat. Dan yang kelima yaitu kita wajib puasa di bulan Ramadan. Dan keterangan daripada yang akan kita bahas bahwa rukun Islam itu ada 5. Di dalam kitab ini menyatakan yaitu adapun ilmu pengetahuan rukun Islam yang pertama yaitu mengetahui akan makna 2 kalimat syahadat, yaitu yang dikata ilmu usuluddin dan ilmu tauhid, dan ialah yang dikehendaki sebutannya di kitab ini.
bahwa bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal pada Tuhannya Azza wa Jal dengan segala sifatnya yang wajib baginya dan yang mustahil padanya dan yang harus padanya, demikian pula yang wajib bagi segala Rasul alaihi salatu wassalam, dan yang mustahil dan yang harus sebagaimana akan nanti tersebut, bahwa sekalian itu masuk pada makna dua kalimat syahadat dua adanya. Rukun Islam yang pertama yaitu kita wajib mengetahui bahwa yang namanya kita sudah akil balik atau mukallaf, bahwa kita wajib mengetahui dan mempelajari daripada ilmu usul dan ilmu tauhid. Agar apa kiranya? Agar kita bisa mengenal bahwa yang menciptakan kita yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana caranya agar kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati kita, bahwa kita wajib belajar yang namanya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang namanya sifat wajib bagi Allah, ada yang namanya sifat mustahil bagi Allah dan harus. Setelah kita mengetahui dan kita mempelajari ilmu daripada usuluddin dan ilmu tauhid, makna bagi kita bersahadat yaitu syahadatain yang berbunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahwa setiap manusia yang telah mengucap daripada kalimat syahadat, maka manusia itu berhak untuk menjadi orang Islam. Bukan kita hanya mengucap dan melafazkan daripada syahadat taid, tapi kita harus tahu makna daripada syahadat tersebut. Asyhadu, bahwa orang yang telah mengucap daripada syahadat tersebut, asyhadu, bahwa kita, kau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jagat alam raya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah makhluk yang enggak kelihatan, yang gaib, yang menguasai
langit dan bumi serta isinya, yang disebut yaitu yang Maha Tunggal. Kalau yang namanya yang Maha Tunggal, semuanya itu yang ada di langit maupun di bumi serta isinya itu berarti ciptaannya. Jadi kita harus mengetahui, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita harus mengetahui kewajiban-kewajiban kita untuk mengenal sifat Allah yang nanti kita bahas di dalam kitab ini, kita harus mengetahui dulu titik daripada syahadat, bahwa syahadatain itu selain kita harus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita juga harus mengenal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diteruskan di dalam dua kalimat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Dan kita juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus mengenal dulu siapa yang menciptakan kita. Kita harus mengenal dulu siapa yang mengasihi kita bisa melihat kedua mata kita. Kita juga harus tahu dulu dan mengenal siapa yang mengasihi napas kita, siapa yang mengasihi rezeki kita, siapa yang mengasihi semuanya di alam jagat ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Tunggal. Jadi lafaz yang sering kita ucapkan dalam bersahadat itu cuma ada di lisan dan bibir kita. Kita laksanakan dalam perbuatan kita, perilaku kita, dan kita kategorikan di dalam hati kita. Jadi kalau kita sudah bersahadat, kita harus bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya yang wajib dan yang mustahil, agar kita paham bagaimana kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi manusia yang benar-benar mengenal bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita ketahui dan harus kita pelajari, bahwa kita dilahirkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke alam dunia ini sebagai khalifah, dan jangan merusak alam yang ada di bumi ini. Kita harus tahu bahwa seluruh alam jagat raya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh jaga bagaimana kita telah menjadi manusia yang telah masuk Islam dengan ucapan syahadat yang kita telah jalankan, tetapi kita belum menjalankan perilaku kehidupan kita tentang syahadat itu
bahwa semua yang ada di alam bumi ini yaitu kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta seluruh yang ada di alam ini. Untuk itu kita tidak bisa mempunyai hak tersendiri untuk mengklaim bahwa urusan-urusan yang tidak sesuai dengan tauhid, maka itu di luar nalar kita. Untuk itu kita harus benar-benar sungguh-sungguh untuk mengenal tentang usuluddin, bagaimana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, yang nanti kalau kita kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan keadaan bersih pula. Karena semua nanti akan dipertanyakan, semua kelakuan perbuatan kita yang ada di alam dunia, dari kapan kita dilahirkan dan sampai kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan ditanya tentang syahadat kita, apakah benar-benar ada makhluk, ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita benar-benar mengenal bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Kalau kita memahami daripada syahadatain ini, maka kita akan lebih takut lagi untuk berbicara, untuk berbuat. Terus kita gali dengan hati kita bahwa kita harus bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mempelajari ilmu, yaitu ilmu usuluddin dan ilmu tauhid, yaitu ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam ayatnya Allah berfirman di dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu esa, Allahus somad. Allah tidak bergantung dengan yang lainnya. Jadi Allah bersendiri. Dia tidak memerlukan pada makhluk-makhluknya, ciptaannya. Tetapi Allah berdiri sendiri dengan kekuasaannya, bahwa manusia adalah ciptaannya. Untuk itu, kalau kita telah mengetahui daripada makna daripada syahadat, maka kita paham bahwa apa yang selama ini kita perbuat, apa yang selama ini kita makan, apa yang selama ini kita diberi, itu hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita makhluk yang tidak punya daya, makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti kita semua ditanya perbuatan kita, dari semenjak kita balik sampai akhir hayat kita, itu semua ada. Dari jam segini, dari detik segini, hari ini, semua ada catatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita telah mengetahui, apakah kita mengenal siapa yang telah menciptakan kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Untuk itu, sama-sama kita belajar bagaimana caranya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kiranya apa yang kita perbuat itu benar-benar kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan kita juga harus bersaksi bahwa Nabiullah Muhammad SAW adalah utusannya. Kalau memang tiada seorang makhluk yang bernama Nabiullah Muhammad ibni Abdullah, maka mungkin dunia serta alam ini tidak mungkin Allah ciptakan. Karena dengan cahaya dan nurnya itulah maka kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekasih Allah yang sangat mulia, dengan beliau diturunkannya, diciptakannya ke alam bumi ini, yaitu sebagai rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perilakunya merupakan sunnah, ucapannya adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna daripada dua kalimat syahadat, yaitu bahwa kita harus wajib mengenal makna daripada dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabiullah Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata lain selain kita berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tiada kata lain selain kita percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kita menjadi umat Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita, sebagai umat Islam. Untuk itu kita harus benar-benar mengetahui makna daripada syahadat itu, agar kiranya nanti kita pelajari bagaimana sifat wajibnya Allah dan bagaimana sifat mustahilnya Allah, agar kita paham bahwa ke depan umur kita tidak pendek lagi untuk bisa mengenal tauhid, agar kiranya nanti Allah panggil kita bisa mengenal bahwa siapa yang menciptakan kita, bahwa siapa yang memberikan umur kita, dan siapa yang memberikan rezeki kita hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa makhluk yang memberikan daripada alam kegelapan menjadi terang benderang, alam yang begitu dengan jahiliyahnya menjadi alam yang penuh kecerdasan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sering kita disuruh oleh guru-guru kita yaitu sering kita mengucap dengan kalimat tahlil, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan disuruh kita sering memberi salam dan berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena beliau bertanya kepada malaikat Jibril, siapa nanti yang akan masuk neraka? Siapa nanti yang akan masuk neraka? Yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia beriman, dia masuk Islam, tapi masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, marilah kita renungkan makna daripada dua kalimat syahadat ini, agar kiranya nanti kita bisa benar-benar siapa yang menciptakan kita dan siapa yang memberikan rahmat syafaat kepada kita nanti di yaumil kiamah kelak. Mungkin hanya ini bahasan daripada dua kalimat syahadat. Mudah-mudahan ada makna dan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah ampunin semua dosa-dosa kita, dengan ucapan kita, dengan perilaku kita, dengan segala apapun kesalahan-kesalahan kita.
dan Allah ampunin semua dosa-dosa kedua orang tua kita, dan Allah jadikan kita hidup kita berkah, anak kita soleh dan soleha, akhir hayat kita Allah tutup dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah serikan kita kemudahan kelancaran dalam hidup di dunia ini. Ala hajihi niya kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.